atas pohon. Nggak terlalu kelihatan deh kalau di kamera. Kiri kan ya? Sih, assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Habis berjemur kok bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Before you watch the show, don't forget to subscribe, like, and comment. Also follow our Instagram at aloha.channel. Oke. Maukah orang ini mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain? Psikologi berarti ya. Nah, dia mau melakukan tes itu, cuman dengan cara yang keji. Nah, jadi dia ini ngambil pasangan. Oke. Jadi orang pacaran gitu kan, atau ya dia ngeliat di restoran ada couple, dia culik lah, dibawa masuk, dibius ke mobilnya gitu. Jadi pas lagi ke parkiran dia bius, dia taruh di mobil, dia bawa ke tempat prakteknya yang terselubung ini kan. Nah, dapatlah 2 orang. Orang ini baru kenalan loh. Astaga. Jadi istilahnya baru ketemu kayak dari Tinder gitu. kayak kenal. Iya, baru kenal dari COD yang baru kenal dari dating online, ketemuan baru mau lunch. Ya ampun. Jadi udah selesai Belum makan. bungkus tuh ya? Belum Aduh, bungkus. siap banget lagi. Baru kenalan. Iya. Nah, diculik, dibawa, dua-duanya diikat nih gitu kan. Nah, jadi dokter ini tuh ngetesnya yaitu, jadi yang mulai dari jari dulu diputusin. Astaga. Misalnya si cowok jarinya diputusin, ceweknya tega nggak? Gitu. Terus nanti yang si cewek kupingnya di drill, yang cowok gimana? Gitu. Terus ada part di mana yang si dokter ngocokin si cowok. Dokter cewek cowok? Cowok. Aduh, sakit jiwa. Nah, dan mainin pakai jari ke yang cewek. Jadi emang sakit jiwa sih gitu kan. Terus ada juga tuh sempat si cowok ini kayak ditaruh dibaringin gitu. Ini tersadis ya, sang siap-siap denger ya. Itu bijinya dipaku. Aduh. Itu asli ngilu ngeliatnya. Jadi memang kayak kulitnya ditarik gitu. Ada tuh kelihatan. Busuk ya. Astaga. Jadi kayak lagi ditarik, dipaku. Buset, Nah, dia tuh sebenarnya aja sakit dipaku. ngilu kan. Nah, yang dia incer itu jadi gini, dia ngelakuin ini nih ke si yang cowok, ini cewek harus menyaksikan. Lihat, Nah, dia ngelakuin yang ini ke cewek, yang cowok juga harus menyaksikan. Karena dia di ininya bareng, pengen tahu sejauh apa kekuatan mereka lah gitu kan. Ini belum ada kekuatan, orang baru COD. Tunggu dulu. Oh iya. Nah, terus udah seperti itu, ya sampai itu juga dipotong. Buset dah. Terus yang cewek, ini maaf ya, pentilnya digunting. Iya. Kelihatan semua tuh? Semua dilihatin. Ini termasuk viral dan akhirnya di-ban di Jepang. Karena ada kayak kritikus film gitu yang menganggap film ini terlalu real. Apakah ini real? Sampai kayak gitu. Karena nggak kayak bohongan. Semuanya benar-benar diliatin. Ekspresi 2 orang ini juga too good untuk acting seperti itu. Tapi akhirnya itu beneran terbukti. Kenapa? Gilu. Hah? Enggak, masih dipertanyakan aja. Cuman tuh film udah nggak boleh lagi beredar. Cuman kalau streaming dan online masih nemu kok. Gitu. Nah, sampai sih sebenarnya tuh udah dibuntung-buntungin ya akhirnya. Kaki dipotong. Tunggu, yang cewek tangannya dipotong, yang cowok kakinya dipotong segini, yang cewek segini. Nah, jadi
udah seperti itu mereka berdua sama-sama masih survive. Nah ini Masih survive? masih hidup. Nih dokter dirawat dengan baik, jadi dijahit lukanya, disembuhkan, dipastiin makan, dengan kayak reward. Gila lu berdua survive ya, sekarang udah gua rawat lu dengan baik. Cuman sudah dengan kondisi yang cowok tidak berkaki, yang cewek tidak bertangan. Dan mereka dikasih kayak dirawat di satu ruangan eksklusif banget, kasurnya juga bersebelahan. Mereka ngobrolin berdua kan apa yang habis mereka alami, dan sebenarnya mereka jadi sayang-sayangan jadinya gitu loh, walaupun dalam satu hari itu udah kayak begitu. Nah terus nanti kalau kalian udah sembuh apa segala macem, saya anterin pulang, kata si dokter kan. Canda aja dong. Iya, tapi udah nggak ada, udah hilang badan gitu kan. Nah terus udah dong, tiba di hari dimana mereka udah bisa dipulangkan, udah tenang lah, karena memang di dokter jadi baik banget nyuapin, make sure ganti luka pelan-pelan, so gently gitu loh. Nggak seperti balik lagi nggak? Ya enggak lah, kan dari diputusin. Terus pas udah mau siap-siap, udah gantiin baju. Oh iya, I forgot, kata si dokternya. You still have one more test. Ada apa tuh? Tes yang terakhir gue nggak cerita deh, biar penasaran. Oh iya. Biar pada nonton. Cuman akhirnya in the end mati semua. Sama dokternya? Dokternya juga. Enggak, dokternya sekarat, tapi dia bisa menyelamatkan diri dan akhirnya dia baik-baik aja. Dan jadi kayak ada beberapa waktu dia ceritanya di recovery, dia nguburin 2 orang itu. Dia bikinin makamnya, dia kubur si pasangan ini. Nah, abis dia kuburin, dia pergi lagi ke restoran nyari pasangan selanjutnya. Untuk dieksperimenkan gitu. Cuman memang yang tersadis itu yaitu yang si biji di paku. Pakunya paku betonnya segede ini loh. Paku payung, paku apa juga udah sakit banget itu. Oke, buat orang-orang yang COD hati-hati ya. Jangan COD di depan dokter. Jangan COD di depan dokter. Nah itu, jadi cuman kenapa gue bilang ini nomor 2, karena memang bener-bener ngelihatnya tuh real. Maksudnya gue termasuk nonton yang kayak gitu kan cuman kayak gitu ya. Grotesk tuh gue agak-agak shock gimana gitu nontonnya. Itu kira-kira tahun berapa? Tahun berapa? Grotesk 2009 kalau nggak salah. Masih bukan yang 2009 enggak. Videonya masih clear. Dan cuman ya itu apa ya? Gue pun mempertanyakan ini beneran film atau beneran gitu? Iya, karena nggak kayak kan ada kalau ngeliat darah cok tuh kelihatan bohongan banget. Ini enggak gitu loh. Apalagi dengan segala proses yang di syutingnya tuh real gitu ya. Terus 2 orang ini yang jadi korban tuh gila, intinya kayak bener-bener jeritnya apanya tuh nggak kayak acting gitu. Jadi nontonnya ini beneran nih sampai kayak gitu. Kameramennya gimana ya? Oh iya ya. Iya sih. Juga suruh revisi gitu kan, iya ya. Paku berkali-kali. Oh, gak berkali-kali Bu sebenarnya. Ya kan bisa revisi maksudnya. Hah? Ini ya sutradaranya. Oh, iya. Bilang kayak editor tuh revisi dong. Lagi. Iya. Nah itu makanya itu ranking kedua itu, runner up si Grotesk. Lu wajib nonton sih kalau kuat. Yang itu waktu itu dikasih tau Bavi aja disebut-sebutin di sampai akhir tuh. Yang mana ya? Oh, Serbian film. Nggak ada lah, Serbian film mah lewat itu. Kalau sama Grotesk. Maksudnya lewat? Gak disamperin? Jauh. Buset dah. Serbian film tuh dikit bagian sadisnya. Grotesk dari awal sampai akhir Bu. Dari dokter ketemu sampai selesai. Itu aja isinya. Gitu. Ada yang mau nonton ya? Ada. Banyak loh pencinta gore, jangan salah. Banyak sih, banyak. Kayak website apa sih, Creepypasta, Rotten Tomatoes, itu kan kayak gituan isinya. Gue suka banget. Aneh ya, sakit jiwa kali ya. Enggak lah. Lebih sakit jiwa bikin sih. Iya makanya.
Oke, berarti sekarang yang Dan pertama. nomor 1. Yang pertama yang akan selalu gue bilang paling sadis itu adalah Cannibal Holocaust. Itu gimana tuh? Itu jadi Cannibal Holocaust ini sebenarnya menceritakan film dokumentari yang menceritakan tentang para kalau penulis dan orang-orang yang kerjanya ke pedalaman itu ilmuwan bukan ya? Apa sih? Tim ekspedisi. Abang-abang Researcher ya. Abang-abang riset. Nah, jadi ada beberapa researcher dari Amerika yang mau menelusuri bagaimana kehidupan asli di hutan Amazon. Di pedalaman yang memang masih orang belum punya pendidikan, masih makan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, belum punya pakaian, semuanya masih telanjang ataupun pakai koteka. Terus apa-apa masih pakai perahu, barefoot, pokoknya ngomong pun nggak bisa, belum bisa ngomong. Udah ada nebak-nebak nih arah hewan nih. Nah, jadi masih belum bisa ngomong gitu kan. Nah, terus benar-benar peradaban terbelakang yang primitif, yang belum tahu dunia luar. Jadi datanglah sekelompok si researcher ini. Ceweknya 1 kalau nggak salah, cowoknya 3 apa 4. Tuh bule-bule dikemasnya jadul nih, masih pakai celana cutbray kayak gitu. Nah, jadi akhirnya mereka menemukan si pedalaman ini, ketemu beberapa orang ya biasa aneh kan, kayak diudus-udusnya apaan nih, orang atau bukan gitu kan. Awalnya mereka bisa berbaur, orang-orang ini kayak iya agak aneh gitu kan, tapi kayak bisa ngobrol dan segala macam. Dan mereka sempat ngeliput beberapa aktivitas mereka. Jadi seperti kayak pas lagi di sungai berburu, terus apa lagi ya, pokoknya aktivitas gitulah ya, kayak lagi makan apa segala macem. Nah, mulai mengenaskannya itu yang mereka udah mulai nggak kuat ngelihat adalah ada salah satu ibu yang lagi hamil. Nah, ini cukup menarik bisa. Ternyata di dunia peradaban yang lama itu, hamil di luar sama pasangannya pun ada hukuman. Gimana? Hamil di luar sama pasangan? Iya, jadi nih cewek kayaknya udah punya pasangannya sesama suku, cuman Hamzahah sama pria lain gitu. Hamzahah dan ATT, Hamidun gitu kan. Dia hamil sama orang lain. Ada hukumannya ternyata. Nah, itu lumayan ngilu karena cewek ini ngelahirinnya jadi diikat di kayu kayak dipasung. Pas dia sambil ngeden, bayinya tuh ditarik rame-rame dari bawah, dikeluarin paksa. Tapi pas memang lagi momen mau ngelahirin ya, cuma kan sebenarnya harusnya yang ngelahirin aja. Jadi sambil berdiri, kakinya dikangkangin, bayinya ditarik paksa. Nah, terus si jabang bayinya dibakar? Enggak, dipukulin pakai batu, nggak boleh hidup. Terus dikubur langsung di tanah situ aja. Dan di cewek kan bleeding, jadi biarin aja. Mati di kayu itu. Sebenarnya cewek itu udah tahu kalau dia sebenarnya bakal mati ya? Iya sih, itu satu scene yang ngilu. Masalahnya dokumentari itu dia. Jadi kelihatan real aja gitu. Emang real. Oh iya. Iya, itu hasil handycam. Filmnya bukan film dengan scene yang bagus ya. Gerak-gerak handycam. Itu bentar. Ini dokumenter ala-ala atau emang dokumenter bener-bener ada kayak gitu di suatu daerah? Jadi researcher ini kan nanti tuh endingnya mereka akhirnya tidak hidup semuanya mati. Nah, 1 tahun kemudian disusullah sama tim yang dari Amerika, kok nggak ada yang pulang nih semuanya. Nemu handycam ini. Astaga. Nemu beberapa baju sama barang, tapi orang-orang kan nggak ada. Mereka tidak menelusuri pedalaman, mereka bawa pulang handycamnya. Mereka puter, ternyata isinya begituan. Nah, diperbaiki, diformat, dulu masih kayak proyektor mungkin ya. Jadi lebih rapih, tapi tetap bukan kayak video
beneran bagus, ada. yang diedit enggak. Iya. Nah itulah yang di dokumen apa dipublish kan, Iya. ini dia udah dirapiin dikit. Oh bener ya? Iya, Gila. iya. Jadi itu scene 1 yang lumayan mengenaskan. Terus scene kedua, nah hukum rimba juga, cewek udah punya pasangan sukunya tapi main sama orang lain. Itu ditusuk dari anus sampai tembus ke Wah. Di neraka dong. ya gitu. Cuman yang bukan seru sih apa, menariknya di zaman yang nggak ada peradaban seperti itu aja mereka udah punya hukum. Iya. Dan kata hukumnya tuh seperti hukum agama loh. Padahal mereka kan nggak mengenal itu. Itu sih itu kayak ada gila ya sejarahnya gitu. Yeah. Jadi ya lumayan apa ya? Itu latarnya di Edukasi sih. latarnya di mana itu? Hutan. Enggak maksudnya di daerah mana? Amazon. Oh iya maksudnya. Iya. Nah terus, nah ya banyak lah kayak gitu-gitu sampai akhirnya ya si 4 researcher ini dimakan karena mereka masih kanibalisme gitu loh. Ya cara mempreteli satu-satu dan dimakannya nonton sendiri lah gitu loh. Karena ya kalau namanya pas lagi ditusuk, dipanggang, dimakan rame-rame atau dimakanin satu-satu, banyak film-film kanibal udah bikin kayak begitu itu nggak terlalu aneh gitu kan. Cuman part-part yang potongnya iya itunya kalau nggak salah tuh ada satu juga kayak dihanyutin di perahu terus dibakar hidup-hidup. Oh iya, lu nggak tahan denger gituan ya? Lu lagi nantangin film gue. Nah itu nomor 1. Jadi dari 5 film tadi mana yang mau lu tonton? Kayaknya nomor 5 dulu deh. Terus tas. Karena lebih ada alurnya gitu kan, lebih ada cerita aja. Kalau yang lain kayaknya isinya udah cerot-cerot aja udah semua. Iya. Dan di Turis Tas itu ada scene dimana karena jadi temen nih berdua agak sedikit nggak suka sama cara si driver bawa bis itu kan, dan jalanan yang terlalu kayak gimana. Dia sempat ngomong sih, I told you we better go to Bali. Sempat dia mention itu. Mendingan kita ke Bali aja siapa. Lagian lu pakai ngajakin ke Meksiko kan harusnya kita ke Bali. Sempat ngomong kayak gitu. Maksudnya bangga juga gitu kan, Bali disebut-sebut gitu kan. Bali aja. Bali aja. Film Fast Furious kan juga sempat disebut tuh. Oh iya benar. Pasti kereta kan, si Brian yang ngomong sama Mia, mau ke Goa, ke Bali, kemana kan. Bali itu pulau yang memang sangat terkenal di seluruh dunia. Gitu. Jadi gimana? Ya lumayan pusing ya. Dengerin aja musik apalagi nonton gitu. Pusing kan? Pusing. Beneran? Beneran. Oke. Nah, Sobat Aloha ini sebenarnya kita ngebahas ini tuh bukan kayak mau nakut-nakutin atau gimana. Mungkin gue bisa cerita sedikit. Kenapa sih gue tertarik sama film gore? Kenapa Sang? Karena emang ini kan. Iya. Karena emang pola pikirnya kan tahu gitu kan. Oh enggak ya. Enggak, jadi sebenarnya kenapa gue tertarik sama film gore itu, pertama mungkin kayak rasa penasaran, imajinasi orang itu sampai sejauh apa sih. Kalau udah sampai sesadis itu berarti kan luar biasa ya. Kok ada di pikirannya sampai sesadis itu, dan bahkan dia tuangkan untuk didokumentasikan jadinya nanti begini gitu loh. Nah yang bikin gue tertarik, apa yang menyebabkan lu punya pikiran sampai sejauh itu, imajinasi sejauh itu, lu kenapa, lebih ke situ sih sebenarnya. Dan itu tidak terjawab sebenarnya. Susah sih. Iya, gitu kan. Nah terus yang kedua, nah di satu sisi gue tahu itu film. Jadi ada orang kan memang, dilihat ini nggak kuat dan itu nggak kuat. Ya gue kuat-kuat aja karena gue tahu itu film. Gitu. Tapi jujur Cannibal Holocaust itu gue sempet kayak pas nonton sampai part yang kena satu sadis, gue break, gue nggak mau nonton dulu. Sampai gitu ya? Iya. Aja udah break. Kalau nggak salah 2 mingguan lagi baru gue coba tonton lagi. Buset, breaknya lama juga. Karena kebayang. Dan itu yang jadi ntar dulu deh, kayak gue nggak kuat deh yang kayak gitu. Dan itu 2 mingguan lagi baru lanjut nonton. Gila ya,
ya satu salut sama orang yang bikin filmnya karena ya itu tadi imajinasi segala macam. Iya. Tapi salut juga sama orang yang menonton loh. Mau ikutan berimajinasi. Enggak lah, kan cuma menikmati hasilnya, nggak berimajinasi juga. Berimajinasi akan yang dia tonton kan, walaupun bukan berimajinasi untuk melakukan gitu, tapi Oh, kayak atau ini ya, mau jadinya kebayang-bayang iya ya? kan, pasti kan gitu kan. Iya sih, Iya. iya sih. Gitu. Cuman ya at some point memang cuman kayak, oh itu kan film. Makanya gue nggak masalah nonton kayak gitu gitu loh. Lebih serem nonton hantu daripada gore. Kasihlah gue gore yang kayak gimana gue tonton deh. Gitu loh. Hantu masih agak jump scare-nya kan ada ya. Iya, gitu. Tambah dengan sensitivitas kadang jadinya lebih terbuka gitu. iya. Lebih mempengaruhi. Jadi kayak lebih susah tidur atau apa. Ya mungkin sama kayak orang kalau nonton film gore jadi susah makan. Iya. Karena ngebayangin gitu kan. Nah, kalau gua film horor gitu jadi kadang kebayang susah, agak gelisah mau tidur. Itu film horor sama PPKM tuh. Jadi kita susah makan gitu. Oh iya. Gak boleh lo kayak gitu. Begitulah jadi Sobat Aloha yang kira-kira terchallenge atau pengen mencoba nonton film-film trot-trot, film yang sadis-sadis. Itulah tadi 5 referensi filmnya. Yang kelima ada Turistas. Yang keempat apa tadi Sam? Human Centipede 1 dan 2. Yang ketiga belum nonton dan belum keluar kalau nggak salah. Yang ketiga Midsommar itu film baru. Jadi hasil ininya pun masih bagus. Udah bagus banget. Terus yang keempat Grotesque itu cari kalau mau dicari Japanese gore movie. Judulnya Grotesque. Nah, tulisannya. Yang pertama Cannibal Holocaust. Nah, Cannibal ini memang film lama tahun 1980 atau 70 something deh. Jadi old school banget. Yeah. Mungkin buat Sobat Aloha yang punya referensi film gore lainnya bisa komen di bawah biar kita bahas di episode selanjutnya. Biar gua tonton juga. Gitu. Oke deh. Thank you banget udah bisa. Apa sih? Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Di follow juga Instagram kita di Aloha Channel. Yoi. Oke. Kalau misalnya nanti dari Sobat Aloha mungkin bahas film apa dong? Gitu. Kita bakalan bahas. Silahkan tulis aja di komen. Oke? Sip. Ciao dulu. Dah.